Ini adalah kisah nyata seorang wanita bernama Ayu yang melawan hukum alam sekaligus logika medis demi menyelamatkan bayi dalam kandungannya ketika letusan Semeru. Bagaimana tubuh seorang ibu yang sedang hamil bisa bertahan dalam kondisi ekstrim seperti itu? Dan apa penjelasan ilmu forensik tentang hal ini? Mari kita bedah kisahnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Cerita ini terjadi pada bulan Desember tahun 2021. Lokasinya ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di kaki Gunung Semeru yang terkenal dengan kegagahannya. Siang itu, aktivitas warga berjalan seperti biasa. Gak ada yang menyangka bahwa Gunung Semeru akan segera erupsi. Di Dusun Curah Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, ada seorang wanita bernama Ayu Ningsih. Dia biasa dipanggil Ayu. Usianya baru 23 tahun. Ayu ini nggak sendirian, dia tinggal bersama suaminya yang bernama Effendi. Usianya juga 23 tahun. Dan saat itu, Ayu sedang dalam keadaan hamil tua. Bayangin aja, usia kandungannya sudah mencapai 9 bulan. Teman-teman yang sudah hamil atau punya istri yang sedang hamil pasti tahu deh, rasanya trimester ketiga yang trimester akhir itu seperti apa. Secara medis, pada usia kandungan 9 bulan sekitar 36-40 minggu, rahim sudah membesar secara maksimal. Diafragma ibu tertekan ke atas membuat kapasitas paru-paru berkurang. Otomatis kadang-kadang napasnya ngos-ngosan. Titik keseimbangan tubuh berubah, membuat ibu hamil cenderung jalan agak menggap-menggap dan seringkali mudah hilang keseimbangan. Belum lagi nih, beban fisik tambahan dari berat bayi, air ketuban, dan juga plasenta atau ari-ari. Dalam kondisi normal, Ayu seharusnya sedang istirahat total, mempersiapkan tenaga untuk persalinan yang tinggal menghitung hari. Tapi ternyata takdir berkata lain. Sore itu Gunung Semeru tiba-tiba aja menunjukkan aktivitas vulkanik yang ekstrim. Tanpa peringatan yang cukup panjang, Semeru mengalami erupsi. Dan yang turun bukan cuma lahar, tapi juga guguran awan panas. Penduduk lokal menyebut fenomena ini dengan nama wedus gembel. Dalam hitungan menit situasi berubah 180 derajat. Yang tadinya damai berubah kacau luar biasa. Banyak orang mencoba berlari untuk menyelamatkan diri. Langit yang tadinya terang di sore hari tiba-tiba aja berubah jadi gelap gulita. Matahari tertutup total oleh abu vulkanik yang sangat tebal. Udah pasti suasana tambah mencekam. Bayangin aja jarak pandang jadi sangat terbatas, mungkin hanya beberapa meter di depan. Udara yang tadinya segar kini dipenuhi partikel abu halus yang membuat napas sesak luar biasa. Belum lagi tercium aroma belerang yang sangat menyengat, yang merupakan tanda bahwa material vulkanik sudah sangat-sangat dekat. Dan teman-teman, ini adalah tanda bahaya level tertinggi bagi setiap makhluk hidup yang ada di sana. Dan Ayu waktu itu sedang berada dalam rumahnya. Dia merasakan tiba-tiba aja ada getaran dan mendengar gemuruh yang sangat keras. Dia lihat keluar dan pemandangan yang dia lihat di sana membuat dia kaget sekaligus ketakutan. Dia melihat awan panas bergulung-gulung turun dari puncak mengarah ke desa tempat dia tinggal. Dan insting bertahan hidupnya Ayu untungnya langsung menyala. Erupsi Semeru ini nantinya diketahui menghancurkan rumah Ayu dan menenggelamkan desanya dalam material panas. Dan di detik itu, Ayu dihadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Dia bisa menunggu bantuan yang belum tentu datang tepat waktu, atau mengambil resiko lari menuruni gunung dengan perut dalam keadaan hamil besar. Begitu sadar ada bahaya di depan mata, Ayu dan suaminya langsung memutuskan untuk lari keluar rumah. Ketika manusia menghadapi situasi yang berhubungan dengan keselamatan nyawanya,
otak bagian amigdala akan mengirim sinyal darurat ke bagian hipotalamus. Dan ini akan memicu respon fight or flight, lawan atau lari. Tubuhnya Ayu meski muda dalam keadaan hamil tua, dibanjiri oleh hormon adrenalin dan juga kortisol. Jantungnya berdebar kencang untuk memompa cairan tubuh lebih banyak, lebih cepat ke otot-otot kakinya. Dan napasnya semakin cepat mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Respon alami inilah yang membuat manusia kadang bisa melakukan hal-hal di luar akal sehat ketika terdesak. Tapi Ayu ingat satu hal, dia harus berlari membawa bayi yang masih ada dalam kandungannya. Ayu berlari sejauh berkilo-kilometer menuruni lereng gunung. Dan teman-teman tahu sendiri, rutenya bukan jalan aspal yang mulus. Ayu harus menyusuri jalan desa dan area persawahan. Kondisi medannya itu sangat berat. Tanah sebagian besar sudah tertutup abu vulkanik, menjadikannya licin, berlumpur, dan juga berbatu. Dan bayangan nih, berlari di atas lumpur licin dengan perut seberat itu. Dan resiko terbesarnya adalah jatuh. Kalau ibu hamil jatuh tertelungkup, trauma tumpul pada perut bisa menyebabkan lepasnya ari-ari sebelum waktunya, yang bisa menghilangkan nyawa janin dalam hitungan menit. Di tengah berlari itulah Ayu merasakan sakit yang luar biasa. Perutnya terasa kram, nyeri hebat setiap kali dia melangkah. Dan kemungkinan besar ini adalah kontraksi pada rahimnya. Aktivitas fisik yang berat dan stres tinggi memicu rahim berkontraksi, seakan-akan mau melahirkan saat itu juga. Sesekali memang Ayu merasa nggak kuat lagi berjalan sendiri, dan dia harus dibantu oleh suami dan keluarganya yang juga ikutan berlari. Dukungan fisik dari suaminya Ayu itu sangat krusial, teman-teman. Tanpa bantuan mungkin Ayu sudah kolaps, jatuh di tengah jalan gara-gara kelelahan. Tapi memang ada satu fenomena medis menarik di sini, stress induced analgesia. Dalam situasi genting, otak bisa memblokir sebagian besar rasa sakit agar tubuh tetap bisa bergerak dan menyelamatkan diri. Naluri seorang ibu mengambil alih logika rasa sakit itu. Dan Ayu terus berlari, menahan sakit demi satu tujuan aja, melindungi buah hatinya yang sudah ada 9 bulan dalam kandungan. Situasi di jalur evakuasi sangat kacau. Ratusan warga lain berhamburan keluar rumah. Mereka berteriak, menangis, panik, dan berlari tanpa arah yang jelas. Dalam kerumunan yang panik itu, hukum rimba berlaku, teman-teman. Siapa yang cepat dan kuat, dia akan selamat. Ayu memang sempat terjatuh, bahkan terinjak-injak oleh warga lain yang berebutan jalan. Bayangin ngerinya, seorang ibu hamil jatuh di tengah manusia yang sedang berlari sambil panik luar biasa. Beruntung Ayu bisa bangkit lagi. Akibat kejadian itu memang kakinya mengalami luka-luka lecet dan juga memar. Ini adalah jejak forensik yang nyata dari betapa brutalnya upaya penyelamatan diri saat itu. Kaki Ayu lecet-lecet karena bergesekan dengan tanah, batu kerikil vulkanik, dan mungkin juga terkena sandal atau sepatu orang lain. Tapi hebatnya, Ayu tetap berlari, dia gak berhenti sama sekali. Setiap jatuh dia bangkit, dia lari lagi. Karena Ayu tahu kalau dia sampai berhenti sebentar aja, awan panas di belakangnya akan menyusul. Dan yang namanya awan panas itu kecepatannya bisa sampai ratusan kilometer per jam. Dan suhunya kok terkena kulit itu bisa mengakibatkan luka bakar yang sangat parah. Suhunya bisa mencapai ratusan derajat Celcius, berkali-kali lipat dari titik didih air. Dan udah pasti kalau awan panas gunung yang sedang erupsi itu memberi pengaruh yang bisa mengganggu nyawa manusia, bahkan sampai mengancam keselamatan jiwa. Dan Ayu akhirnya selamat karena dia berada di pinggiran jalur luncuran. Dia berhasil menjauh sebelum awan utama tiba di lokasi. Kalau Ayu terlambat sedikit aja, nyawa Ayu kemungkinan tidak bisa selamat. Dan korban yang terkena awan panas itu biasanya mengalami luka bakar yang luar biasa hebat, karena tubuh akan hangus seketika dan kulit melepuh hebat. Belum lagi trauma inhalasi ketika menghirup gas super panas yang langsung membakar saluran napas kita.
Dan terjadilah pada jasad itu terbentuk pugilistic attitude, posisi jasad yang kaku karena otot-otot pendek akibat panas yang ekstrim. Dan teman-teman, setelah itu banyak korban jiwa ditemukan di puing-puing desa dalam kondisi seperti ini. Bahkan ada juga cerita perih dari ibu dan bayi yang ditemukan dalam keadaan gak bernyawa berpelukan karena mereka gak sempat lari. Dalam konteks ini, fakta bahwa Ayu hanya mengalami luka lecet adalah sebuah keajaiban. Dari sudut pandang kedokteran forensik, luka lecet dan memar pada kaki Ayu tergolong cedera yang ringan kok dibandingkan potensi bahaya yang ada. Debu vulkanik menempel di pakaian dan kulitnya, tapi sama sekali nggak membakar kulitnya. Dia terpapar abu dingin atau hangat, bukan abu pijar. Dan Ayu berhasil lolos dari zona berbahaya dalam hitungan menit yang sangat-sangat krusial. Dan secara statistik, peluang selamat ibu hamil tua dalam bencana vulkanik sedekat itu sangat-sangat kecil, bahkan nyaris nol, nyaris nggak ada sama sekali. Gabungan dari keputusan cepat, adrenalin, dan bantuan keluarga adalah faktor penyelamatnya Ayu. Dan setelah berlari kurang lebih 1 jam dalam ketegangan luar biasa, Ayu akhirnya sampai di titik aman. Dia tiba di posko pengungsian. Begitu dia sampai, badannya langsung lemes. Dia gemetaran, dia syok, dia kelelahan luar biasa. Dan prioritas pertama tim medis di sana udah pasti memeriksa kandungannya Ayu. Bidan dan dokter segera melakukan pemeriksaan fisik dan mendengarkan detak jantung janinnya. Dan hasilnya sama sekali nggak ada masalah pada janin. Bayi yang dia kandung itu sehat, dan ini benar-benar kabar yang luar biasa baik. Tim medis mengonfirmasi kalau kondisi kehamilan Ayu itu stabil, gak ada kebocoran cairan tubuh, gak ada ketuban yang pecah dini, dan janinnya tuh kuat sekuat ibunya. Ayu hanya perlu perawatan luka lecet di kakinya, membersihkan pasir dan juga kotoran yang menempel di tubuhnya. Sejak saat itu, Ayu rutin dikontrol oleh bidan di pengungsian untuk memantau kondisi menjelang persalinan. Tapi teman-teman, tetap aja ada luka lain yang gak kelihatan di fisik, yaitu luka psikologisnya Ayu. Ayu memang selamat, tapi dia kehilangan segalanya. Rumahnya hancur total diterjang awan panas. Semua harta bendanya habis. Perabotan bayi yang mungkin sudah dia cicil beli dengan uang tabungannya, semuanya harus musnah, terkubur abu vulkanik. Dan Ayu pulang dengan tangan hampa, hanya baju yang melekat di badan. Padahal teman-teman, dia akan melahirkan anak pertamanya dalam hitungan hari atau minggu. Di saat dia harusnya fokus pada kebahagiaan menyambut sang bayi, dia malah harus memikirkan, besok saya bisa makan apa? Saya bisa melahirkan dengan biaya apa? Untungnya pemerintah dan relawan bergerak dengan cepat. Pihak posko kesehatan memastikan Ayu akan dirujuk ke RSUD terdekat untuk persalinan yang aman dan juga gratis. Mengingat Ayu adalah kelompok yang rentan, ibu hamil. Dan di pengungsian, secara emosional Ayu juga gak sendirian. Dia bertemu dengan sepupunya namanya Susi, usianya 19 tahun, yang ternyata juga sedang hamil 3 bulan. Mereka saling menguatkan, saling berbagi cerita, saling mendukung satu sama lain di tengah-tengah tenda pengungsian. Teman-teman, sebagai dokter, saya melihat kasus Ayu ini sebagai studi kasus yang sangat menarik tentang resiliensi atau ketahanan mental seorang manusia. Trauma pasca bencana adalah ancaman nyata bagi korban seperti Ayu. Gejala seperti mimpi buruk, ketakutan ketika mendengar suara gemuruh, atau kecemasan berlebih itu sangat-sangat wajar. Apalagi ibu hamil hormonnya sedang dalam masa turun naik. Tapi fokus Ayu pada keselamatan bayinya menjadi penguat mental yang membuatnya tetap waras dan juga kuat. Naluri melindungi anak ternyata bisa jadi obat perenang alami yang paling ampuh. Dari sisi forensik kebencanaan, kisah Ayu mengajarkan kita tentang pentingnya selalu berusaha untuk terus berharap sekuat tenaga. Ayu juga bisa dibilang mendapatkan semacam keajaiban atau mukjizat ketika menyelamatkan diri dari terjangan awan panas. Ayu berhasil memanfaatkan waktu itu dengan tidak membuang-buang waktu untuk mengemasi barang-barangnya. Banyak korban jiwa terjadi karena terlambat mengambil keputusan atau kembali ke rumah untuk mengambil harta padahal keadaan belum aman. Dan Ayu membuktikan
membuktikan kalau harta bisa dicari lagi, tapi yang namanya nyawa itu nggak ada gantinya. Jejak debu di pakaiannya, luka lecet di kakinya adalah bukti forensik bisu dari perjuangan Ayu. Dia telah melewati ujian fisik paling berat bagi seorang ibu hamil, lari maraton menghindari yang mengancam, dan Ayu menang. Ayu adalah juara, dan keselamatan bayinya adalah hadiahnya. Kisah Ayu dan bayinya bisa dikatakan adalah secercah harapan di tengah duka Semeru tahun 2021 yang terjadi pada bulan Desember. Ketika kita mendengar berita tentang puluhan korban jiwa, cerita survival seperti ini mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan dan juga kekuatan manusia. Pesan moral buat kita semua, pertama, kesiapsiagaan akan bencana. Kalau teman-teman tinggal di daerah rawan bencana, pahami tanda-tanda alam seperti langit gelap, gemuruh, bau belerang, itu adalah alarm dari alam. Jangan tunggu sirene, segera persiapkan evakuasi. Dan yang kedua, prioritas nyawa di atas harta. Keputusan Ayu meninggalkan segalanya itu keputusan yang sangat tepat. Jangan pernah menukar nyawa dengan materi saat bencana terjadi. Dan yang ketiga, kekuatan seorang ibu. Jangan pernah remehkan tenaga seorang wanita, apalagi seorang ibu yang sedang melindungi anaknya. Dan Ayu sudah membuktikan bahwa dalam keadaan hamil 9 bulan, dia bisa menaklukkan rintangan yang mustahil demi anaknya. Dan mari kita sama-sama doakan semoga Ayu dan bayinya selalu sehat. Dan kelak anak itu bisa tumbuh jadi saksi hidup betapa kuat ibunya itu. Semeru memang boleh erupsi dan menghancurkan segalanya, tapi Semeru nggak bisa menghancurkan semangat hidup manusia. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak kisah yang inspiratif ini.